Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngijalin ridwan rahmat dan manfaat tiba pengarang kitab, ridwan rahmat dan manfaat tiba ita selaputa, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan lanjutan masih sekali ini halaman 250. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis Sirubin. Al-hatni a'lamu hadhihi idhabu biha ila Abi Jaham wa'tuni bi anjanibiyah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan demikian lagi makruh sembahyang menghadap muka manusia. Nerwana harap dengan nganjang di julu nih. Ya napa lagi genteng ingat muana. Berkadang-kadang baris ini kemosi nih. Karena bahwasanya melalaikan ia akan hati dan khusyuk. Kadang-kadang dari lapangan atau tempat terbuka pun liwat dengan atau jauh dengan pun seriri asal mengingat muana pengitang nah. Kadang-kadang telah khusyuk dari sini. Ini sampai batal tapi makruh. Dan demikian lagi makruh sembahyang tatkala sangat hendak tidur ngantuk. Si ngantuk dah. Maka makruh salat karena hilang khusyuk ketika itu. Tetapi tempatnya betul makruh jika lagi luas waktu. Lamuna masih belo waktu dan ghalib zonnya. Jika jaga ia daripada tidur. Nah, artinya ghalib zonnya, artinya sangkaannya itu sangat kuat bahwasanya nanti dia bisa bangun. Bangun uras bares, pokoknya dia lebih waktu uras ya. Lamun percaya le diri mampu bangun sebelum waktu habis, boleh dia lanjutkan dulu tidurnya. Karena lamun dengan salat di waktu ini sangat sinengantok lang wa khusyuk. Kadang-kadang dia ingat apa kena baca. Ya, jadi ghalib zonnya, jadi sangat kuat dia punya sangkaan, jaga ia daripada tidur dan didapatinya sembahyang dengan sempurna di dalam waktu. Jadi pertama yakin dia bahwasanya bisa bangun, yang kedua bahwa salat waktu cukup. Ya. Umpama waktu kena buat kira-kira jam 4:30 misalnya. Uras jam 5 jadi bau isina wah tahan si ngantok. Nah akhirnya tinduk baris jam 6 kurs. Yakin nih wah jam 6 nih bau uras. Nah kalau dia yakin bisa bangun jam 6 itu, tambah dengan wudu, pasang aurat, tutup aurat, cukuplah waktunya sebelum habis waktu untuk sholat. Silakan. Ya. Dan jika picik waktu, maka haruslah tidur pada ketika itu. Jadi ketika dia yakin bisa bangun, yakin masih ada waktu dan cukup waktunya untuk sholat, maka boleh dia tidur. Dan jika picik waktu dan tiada ghalib atasnya zonnya jaga daripada tidur di dalam waktu, atau tiada didapatnya sembahyang di dalam sempurnanya, maka tiadalah makruh sembahyang pada ketika itu, hanya wajiblah atasnya sembahyang dan haram tidur pada ketika itu. Lamun pertama dina bausi jamin diri genuras. Uras pun dina bau gen cukup waktu. Solatnya nulik dalam waktu. Buik ya waktu solatnya di zaman buik kan.
Nah, dalam keadaan seperti itu tidak boleh. Bukan sekedar makruh, tapi haram dia untuk tidur. Ya, wajib dia bangun sholat. Nah, itu namanya waktunya sudah mudayyaqan, sudah sangat sempit. Jadi lamun enggak na waktu jadi narak pilihan. Wajib dia melaksanakan sholat. Nah, lamun ngantok lalu waktu masih galau, masih luwe dan dia punya keyakinan bisa sholat di akhir waktu dengan sempurna, maka tidak dilarang untuk tidur, bahkan makruh lamun genuras sholat dalam keadaan terlalu ngantok. Wallahu a'lam. Tammal juz'ul awal min kitab Sabilal Muhtadin. Sempurnalah juz'u awal daripada kitab Sabilal Muhtadin. Wa yalihil juz'u tsani, dan berikutnya diiringilah dia adalah juz'u yang kedua. Awaluhu faslun fi bayani sujud sahwi. Awalnya adalah pasal pada menerangkan sujud sahwi. Kita lihat langsung tiba juzuk yang kedua, faslun, pada menyatakan sujud sahwi. Bermula sunnah. Nah, ingat sunnah dan wajib nih, ingat. Artinya buat lupa malik sujud sahwi dia narak masalah. Bena lupa sesuatu di dalam solat yang mestinya dia ganti atau dia ijbar, dia tambal dengan sujud sahwi, malik sujud sahwi lupa. Ini sejamaah. Jadi lupa itu dia narak dengan berdosa dan lupa jamaah. Dalam sisi ilmu pengetahuan, lupa itu boleh, salah itu boleh, yang tidak boleh itu bohong. Di dalam ilmu pengetahuan. Jadi dalam pengarang penelitian, salah itu boleh, perbaiki lagi, salah lagi, perbaiki lagi, salah, perbaiki lagi. Lupa, boleh. Yang tidak boleh itu bohong. Jadi dalam kehidupan dalam kehidupan tersebut bahwasanya insan itu adalah mahallul khati wan nisyan, tempat berlaku salah dan lupa. Jadi salah dan lupa adalah manusiawi. Lamun berbohong ya memang itu mia-mia nah. Mohon maaf secara kasar lekakna itu mia-mia. Bermula sunat sujud sahwi pada sembahyang fardu. Ingat, pada sembahyang fardu. Berarti lamun sembahyang sunnah harap lupa dan dia tersuruh sujud sahwi. Ini sembahyang fardu. Dan sunnah dengan salah satu daripada yang 4 sebab. Nah, ada 4 sebab daripada orang itu disunnatkan untuk sujud sahwi. Pertama, sebab meninggalkan salah suatu daripada segala sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad si paling populer kan itu ada 2 sebut. Tahiyat awal, ganja, kunut. Sunnat ab'ad. Sama ada ditinggalkannya dengan lupa atau dengan disengaja. Sudah sengaja dia ada kunut. Atau sudah sengaja di tahiyat awal. Tidak masalah. Karena itu sunnat ab'ad. Lamun wah sampai sengaja pun tidak masalah, apalagi lupa dengan. Maksudnya jamaah hendak daun si imam terlupa, kadang lupa nih imami dia ndak waktu jadi imam. Lagabi dengan manusia. Jadi lupa ataupun sengaja tidak ada masalah. Karena ini sunnah. Yaitu seperti meninggalkan tahiyat awal.
atau suatu kalimat daripadanya. Dia sempurna si membaca tahiyat. Maka yang dikehendaki dengan tahiyat awal itu lafaz yang wajib membaca dia pada tahiyat akhir. Jadi tahiyat awal ke tahiyat akhir kan pada jemaah. Sekuala la mulai tahiyat awal hukumna sunnah abaan. La mulai tahiyat akhir hukumna rukun wajib. Tahiyatna pada paling tidak merokas salawat at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah tasyahud tahiyat. Itu yang pertama kalau meninggalkan tahiyat awal. Atau meninggalkan kunut subuh atau kunut witir yang pada sebahagi yang kedua. Nisfus sani, sebahagi yang kedua. Atau kunut subuh, kunut witir yang pada sebahagi yang kedua daripada bulan Ramadan. Nah, ini ingat, waktu tersebut pada solat fardu. Berarti di solat sunat ente witir. Kemudian solat sunnah witir pun terakhir. Ndik kunut. Lula suhada kada sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ini adalah solat fardu. Di sini ya jelaskan kita bahwa kunut itu ada pada kunut subuh dan ada pada nisbisani min Ramadan, yaitu setengah yang kedua daripada bulan Ramadan. Atau suatu kalimat daripadanya, daripada kunut. Nah, ini yang oleh ulama banyak sekali perkhilafan tentang satu kalimat daripada kunut ini. Sebab kunut itu bacaannya ini bukan bacaan kunut subuh, tapi bacaan kunut witir yang diambil, dikias oleh Imam Syafi'i untuk memakainya di dalam subuh. Jadi hadis Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya, itu adalah tentang Hasan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada waktu kunut witir, kunut Ramadan. Lagu nenara riwayat tentang apa terbaca di kunut subuh. Maka karena sama-sama kunut, bacaannya disamakan oleh Imam Syafi'i. Ya. Atau meninggalkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada tahiyat awal. Nah, ini ngetah. Indik membaca selawat di tahiyat awal pun maka termasuk dia meninggalkan sunat ab'ad. Jadi indik hanya tahiyatnya doang, termasuk solawatnya. Lakukan marah ongkat siwah liwat, lamun berjamaah dia bau si terdeteksian, dia kedengeran bacaan imam nulis judul. Lamun tahiyat lupa aja. Bawi si tahu ya na tahiyat awal lupa yang nganjang soal langsung. Lamun ndek ingat membaca aja ya orang ingat na no. Ampuran imam no itu dia tahu ilmu dia. Buat sujud sawi milu bae waris ketua nak jarak. Apa pun sujud sawi baru. Aku lupa baca selawat. Oh, jangan dengar. Jadi lamun sujud sawi imam milu sujud sawi. Walaupun mau kasih baru kan dia terdengar apa jaga lupa. Nah, jadi selawat atas Nabi kemudian dari para tahiyat awal itu juga termasuk sunat ab'ad. Atau meninggalkan duduknya. Tokolnya termasuk juga menjadi sunat ab'ad. Tahiyat awal dengan duduknya, selawat dengan duduknya, itu semua adalah sunnah ab'ad. Lagunya aneh sih, sebab lu mau kelupaan sikit, kelupaan selapu nih. Segera tahiyat awal dong lupa tokol jadi anu. Atau tahiyat awal baca lagu sambil menganjak kan tidak mungkin kan. Jadi dimasukkanlah duduknya itu menjadi sunat ab'ad.
Atau meninggalkan salawat atas Nabi kemudian daripada kunut. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi wasallam jemaah, karena wasallallahu. Dia tidak wasallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Supaya maktub atap maktub fiil kepada fiil, isim kepada isim. Wa sallallahu, salla itu fiil madhi. Ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi isim. Wa sahbihi isim. Wa sallam. Lamun dekena wa sallim fiil amr jarin. Sementara lek judul fiil madhi. Lagu Arab dengan ke fi'il amr kedua judul baru wasallim. Ya. Wa sallillahumma. Salli garing. Tapi Allahumma. Ya. Wa sallillahumma. Bau doa ni ada masalah. Lamuna cekat. Kada dia pakai salli fi'il amr. Ya, jadi duduknya juga termasuk. Ya. Nah, kemudian meninggalkan salawat atas Nabi kemudian daripada kunut. Jadi kunut nih, arak salawat masih lemudi. Itu termasuk sunnah ab'ad. Atau meninggalkan berdirinya. Nah, ini jadi satu paket nih. Kunut kenceng anjeng nih adalah satu paket. Lagu lihat ini berbeda-beda ya jemaah. Kunutnya, selawatnya, nganjengnya adalah masuk semua itu masing-masing adalah sunat ab'ad. Atau meninggalkan selawat atas keluarga Nabi wa ala alihi. Kemudian daripada tahiyat akhir. Mulai tahiyat awal ala alihi itu sunat biasa jemaah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tahiyat awal. Selawat kepada Nabi itu adalah sunat ab'ad. Selawat kepada Ali itu adalah sunat tahiyat. Tahiyat awal. Lagu mulai tahiyat kemudian selawat kepada Nabi itu adalah rukun. Mulai tahiyat akhir. Ingat rukun itu di tahiyat akhir. Karena tahiyat akhir rukun, maka selawatnya juga rukun. Wa ala alinya di rakaat di tahiyat akhir adalah sunat ab'ad. Atau meninggalkan duduknya, nah satu paket. Jadi tahiyat ali baca tahiyat di apa namanya duduk akhir itu adalah termasuk rukun. Sedangkan kalau salawat itu rukun, duduknya juga rukun. Kalau apa namanya salawat atas ali di tahiyat akhir adalah sunat ab'ad, maka duduknya juga adalah sunat ab'ad. Jadi mengikuti. Atau meninggalkan selawat atas keluarga Nabi kemudian daripada kunut. Nah, atau meninggalkan berdirinya karena tersebut dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam kunut ya selawat kepada Nabi, selawat kepada keluarga Nabi itu semua sunat ab'ad. Karena memang kunutnya sendiri adalah sunnah ab'ad. Jadi apapun di dalamnya termasuk sunnah ab'ad. Kunutnya sunnah ab'ad, berdirinya sunnah ab'ad. Apanya lagi? Selawat kepada Nabi sunnah ab'ad. Selawat kepada keluarga Nabi sunnah ab'ad. Karena tersebut di dalam hadis riwayat Bukhari dan bahwasanya Nabi SAW adalah ia berdiri daripada 2 rakaat daripada sembahyang zuhur, yakni meninggalkan ia akan tahiyat awal. Nah, jadi wana sembahyang zuhur Nabi kemudian beliau tidak tahiyat awal dan tiada ia duduk. Ndek tawakal Nabi. Wah anjang ya lanjut, yakni karena memperdapati dia. Jadi Nabi itu tidak duduk untuk memperdapati tahiyat yang beliau lupa tadi. Jadi ngetang nih jamaah grogi sih dah.
Wah dia lupa misal tahiyat awal wah nganjang sudah subhanallah dalam budi sudah legar tokol sudah maling jadi dendek tokol maling itu wahda mereka rukun narana berikutnya jangan kembali lagi ke sunnah. Imam Syafi'i membatalkan itu. Batal sembahyang dan menggunakan tulak tokol. Tak usah legar aja tokol gimana? Subhanallah. Kemudian maka sujud sahwi pada akhir sembahyangnya. Jadi Nabi SAW tidak kembali duduk tapi lanjut sholatnya dan beliau sujud sahwi pada akhir sembahyangnya. Dan dahulu daripada salam. 2 kali sujud. Dahulu daripada salam artinya sendek neman salam. Subhanallah selesai membaca tahiyat Nabi tahiyat akhir. Kemudian Nabi sujud 2 kali. Baru setelah sujud 2 kali sujud sahwi ini. Beliau tidak baca tahiyat langsung salam. Dan untuk kita arak mengisi Nabi SAW sujud sahwi ba'da salam wa ba'dal kalam. Nah neja di posisi lamona lupa sampai rakaatnya lebih. Kan lamona lebih rakaat kan 5 rakaat. Wah sembahyang 5 rakaat masih Nabi SAW. Dan dikiaskan dengan tahiyat awal yang lain. Barang yang lainnya daripada sunnah ab'ad yang tersebut. Nah, jadi pada dalam posisinya secara Imam Syafi'i mengambil bahwa sujud sahwi itu adalah qabla salam. Jadi itu yang diambil oleh Imam Syafi'i. Kedua, sebab kedua daripada melakukan sujud sahwi. Sebab mengerjakan perbuatan yang tiada membatalkan sembahyang dengan lupa, tetapi membatalkan ia akan sembahyang dengan sengaja. Lamun lupa nek batal, lamun sengaja batal. Seperti berkata-kata yang sedikit, nah, dengan lupa. Arak dengan sampai menimbulkan 2-3 huruf. Lagu ya lupa. Sembahyang. Astaga, lana salun. Ya ingat apa jaga? Betul-betul astaga. Atau kadang-kadang merecon juga ngempuk, dia juga ada ngempuk, ia target. Sungguhlah kata-kata yang dia tidak sadari. Nah ini kalau dia sengaja batal, kalau dia tidak sengaja tidak batal. Tetapi ini menjadikan dia harus melakukan sujud sahwi. Ya, anak betul tahu sebab dia lupa. Jadi kata-kata yang sedikit. Belum melalui lalu sudah ngeros jawab batal di jamaah. Saya bayi gitu anu kaget ditisi nalan batal wah nu jani belul halu. Baru ingat dari menunjukkan sembahyang kan. Dengan lupa atau makan yang sedikit dengan lupa. Marau kan si baru lupa dia. Makan sedikit no misal arak le selagi ginten no arak misal rarit. Iya dari itu keselitru bino. Lupa itu na belat tanya. Ingat sholat ternyata. Ya. Nah orang ini tidak dibatalkan karena dia lupa. Jadi makan yang sedikit melalui lalu jangan makan si baru tetap. Nah jalan muntarak yang sedikit jangan sesuatu yang keselit selagi gini sedikit. Atau menambahi rukun fi'li dengan lupa. Seperti ruku dan sujud. Nah jadi ada dia lupa. Dia unsur sengaja, maka lamun sengaja kan menambahi batal. Lamun lupa, dia antara yang batal, tetapi ini mesti dia sujud sahwi. Dan seperti memanjangkan rukun yang pendek dengan lupa, masih lupa. I'tidal misalnya, seperti i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Dan seperti menambahi rakaat dengan lupa, nih. 5 rakaat ini sembahyang zuhur 5 rakaat lupa. Maka sunnatlah baginya sujud sahwi.
Jadi melakukan sesuatu yang kalau lupa tidak batal, kalau dia sengaja batal. Maka jika lupa dia lakukan, apakah menambah rakaat, menambah ruku, menambah sujud, berbicara tidak sengaja, artinya lupa, makan sedikit yang lupa juga, maka orang ini mesti sujud sahwi. Maka sunatlah baginya sujud sahwi akhir sembahyang. Karena lupanya akan salah suatu daripada segala yang tersebut itu. Karena tersebut di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ia sembahyang zuhur 5 rakaat dengan lupanya. Kemudian maka sujud sahwi ia pada akhir sembahyangnya. Waktu yang cerita sidan ini jamaah si 5 rakaat. Itu merasa 4 rakaat waktu terbadak limudin dia terdengah. Lolos jadi 5. Wah tersalam malahan pada terbadak malik. 5 rakaat sudah sembahyang ustaz. Oh, 5 rakaat. Alam mudah-mudahan sujud sahwi. Nah itu adalah ba'da salam dan wa ba'dal kalam. Ada sini. Riwayat nama si hadis. Jadi untuk nara riwayat ke hadis ini. Dia tersinggulang sembahyang dengan penembik. Jadi sujud sahwi Nabi itu ba'da salam wa ba'dal kalam. Wahna salam selesai, wahna arak. Apa-apa rawas. Tapi rawas yang dimaksud adalah limuslihatis shalah. Dalam waktu nasi lupa Nabi 2 rakaat sembahyang zuhur singane no. Nujak belok. Pembicaraan Nabi ndek dari akhir. Di tengah artinya suahang salam di rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salam milu sahabat-sahabat salam. Nak bani berketua. Padahal dia sedang musafir kan. Maka tarak 2 rakaat itu sembahyang. Lagu selaku pada saling tele. Pada saling tele wandena nyaman. Nah, waktu itu Rasulullah pindah dengan posisi tahu ada sejadi imam. Maka bertanyalah salah seorang sahabat namanya Zulyadain. Ya Rasulullah, aqasarta salataka abnasita? Ya Rasulullah, apakah engkau mengkasar salat atau engkau lupa? Rasulullah situ ketua ni agak bingung nama sih. Tidak merasa mengkasar salat dan tidak merasa lupa. Tapi engkau salat 2 rakaat ya Rasul. Jadi Rasulullah tidak masih percaya cuti Pak Zulyadain. Terus dia ketua sahabat selain, dia benar apa yang dikatakan Zulyadain. Maka sahabat jalan menjawab, iya ya Rasul, engkau salat 2 rakaat. Maka Rasulullah bangun, baik posisi imam si berukno, roboh arak 2 rakaat. Dia ngulang. Padahal kalam lebih lu. Maka kalam itu sepanjang kalam seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahatan salat tidak masalah, tidak memutuskan salat yang tadi dilupakan oleh Rasulullah. Maka kita pun dedek peringulang. Maka salam guru ada 2 rakaat sudah sembahyang masa awak 2 rakaat astaga macam ulang anak dende ulang. Allahu Akbar. Pemilu senur jamaah no. Bau dah kena atur sabda malik. Urus. Allahu Akbar. Lanjut salat 2 rakaat si robo. Lamun kurang 2 rakaat. Lamun ada apa nama maghrib ya ada kurang robo sekarang sakit. Dia lek maghrib buat yang salam 2 rakaat masih. 2 rakaat yang maghrib salam. Subhanallah. Oh, Rasul Allahu Akbar. Malik karing serkah. Ingetan waharak dasar tendak tesikun di rumah ibu idap telan kena anak tegan mai idap. Ya Allah, maka cerita dia bilang itu tutu semaya masih arak sembayang ya. Makat ni dia turut kita ni ngombe cerita din mai idap tu sate tahiyat awalan. Astagfirullah ni wah ada pada ngaji. Pares pada mangan jelasan tidak julu.
Bares mangan malik jadi telat pada mangan. Itu jelasan dulu. Ditekan go baik kan. Justru lamun tiang tulat ayat awal batal sembahyang tiang. Berarti lamun dah nganyang sudah pada toko bagi batal sembahyang. Jadi ia perlu dengeji. Dedek sekedar nurut tokol dengan milu tokol. Subhanallah. Dan dikiaskan dengan menambahi rakaat dengan lupa yang tersebut di dalam hadis itu barang yang lainnya daripada sekalian yang tersebut itu. Jadi terkias lamun etene menambah rakaat maka menambah yang lain itu pun termasuk di dalamnya. Menambah ruku, menambah sujud dikiaskan ke dalam menambah rakaat itu. Adapun mengerjakan perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan lupanya. Nah, ini lo lupa dong batal nih. Namun sebelum itu kan namun dah lupa ini batal. Namun dah sengaja baru dah batal. Sekarang adapun perbuatan mengerjakan perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan lupanya seperti berkata-kata yang banyak. Nah, maka si bro duit lalu si ngeraos. Dah kajana lupa, lagu duit lalu. Atau perbuatan yang banyak, gerakan yang terlalu banyak, walaupun dia lupa, tapi itu gerakan terlalu banyak, maka tiadalah dikerjakan sujud sahwi dari karena ia di luar sembahyang. Dia tak perlu sujud sahwi sebab sembahyang lawa batal. Nah, bukan sujud sahwi ya, ulang sembahyang. Jadi tidak ada lupa kalau keterlaluan. Lihat dalam sholat, takkan jamaah. Namun dalam puasa kita akan belu. Nah, kak misalnya jelo pertama mulai sudah dengan mongka sudah lupa. Berterus dengan jangkala, berterus dengan lor jaga besok, terus dengan ngupi. Nih jaga buat kupi dah ni. Wah, suwe wah terabuk wasida berlojo pada. Ya pasal ruan sida puasa lan. Astagfirullah terus. Itu puasa dah apa itu puasa. Dek ku ingat baku mongkak bapa wah jarak ku mangan ngupi bepane lana. Boleh. Lanjut puasa. Ya. Apa bedanya kerja solat? Lamun solat no wahara awalnya sebagai mubtadahatun kemudian khusyuk menjadi rohnya. Lamun le puasa tidak ada khusyuknya. Si kedua, pegawai solat nawah pasti. Nek dicampur kerja pegawai si lain. Lamulah takbiratul ihram si terbuka, haram si lain-lain no. Ini kanggo. Sehingga lamuna lupa tahu duit lalu ini mungkin. Ia pun terbatala. Namun lupa sekedik ya mungkin ya. Lagu lemuna luwe lalu jadi mungkin sebab dia memiliki aturan yang spesifik tidak sama dengan di luar salat. Lagu lemuna puasa, ia pada ruana dengan puasa kejende. Tinduk dinara beda dengan puasa kejende. Sakit dia lalu jeding dinara beda. Jadi kegiatan-kegiatan di luar puasa dilakukan juga di dalam puasa. Tindo, bekedek, rere, ngeraos, bahkan kado hajat. Digawe teh. Mongka, begawe teh. Maka sangat rentan terhadap lupa. Ini lupa berkali-kali. Ini sebab ia belo waktunya. Dan sekalipun dia lupa berkali-kali, maaf doang jamaah. Lamun si teduh lupa. Dia tidak salah menang. Harum anjurang ke di lupa-lupa diri dia kumbe yang lupa-lupa diri. Ya, hukum membolehkan. Urusan dia soal unu. Denik ni sih memutuskan ya. Itu bedanya dengan puasa. Dan demikian lagi tiada sunnah sujud sahwi karena mengerjakan perbuatan yang tiada membatalkan sembahyang dengan lupa.
dan tiada membatalkan dia dengan sengaja. Tersengaja maupun terlupa ngawena tidak batal solat. Maka seandainya terjadi tidak perlu sujud sahwi. Seperti berpaling dengan muka ke kanan atau ke kiri. Hanya itu ikhtilasus syaitan namanya. Itu menunjukkan bahwasanya dia orang ini sedang digodain setan, tidak khusyuk, tapi tidak membatalkan salat. Salat Allahu Akbar. Ingat ke kanan, ingat ke kiri. Ini tidak membatalkan salat, hanya makruh. Nah, perbuatan yang ini tidak perlu ditambahi dengan sujud sahwi. Tidak ada sunat sujud sahwi pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan hanya mengurangi kekhusyuan seperti berpaling muka ke kanan atau ke kiri. Dan seperti melangkah selangkah atau dua langkah. Melangkah satu langkah, dua langkah. Ada kalanya melangkah satu langkah atau dua langkah itu menjadi langkah wajib. Seperti menutup, saf. Ya, ngetang. Ketiga, sebab ketelu. Sebab membaca rukun qauli yang lain daripada takbiratul ihram. Dan salam atau membaca sunnatnya pada yang lain daripada tempatnya. Namun takbiratul ihram kan jelas di awal. Salam jelas di akhir. Dan takbir-takbir sering kita baca pada waktu intiqal. Nah, letene takbir-takbir yang dibaca intiqal kan di narak bidongkat dengan Allahu Akbar kan Allahu Akbar di takbiratul ihram. Itu bukan yang kita bicarakan. Ini rukun qauli yang dibaca selain pada tempatnya. Seperti dengan disengaja ya, dengan disengaja atau dengan lupa. Seperti membaca Fatihah atau surah di dalam ruku. Fatihah bacaan pada waktu tertentu atau membaca surah. Inni nuhitu an aqra'al Qur'an fi ruku'i was sujud atau raki'an wa sajidan. Sungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam posisi ruku dan sujud. Kalau itu terjadi, maka orang ini namanya melakukan atau membaca rukun qauli bukan pada tempatnya. Maka orang ini nanti disuruh dia sujud sahwi atau i'tidal. I'tidal tak membaca. Dan seperti membaca kunut di dalam ruku kunut bacana. Dan seperti membaca tahiyat pada duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud lagu tahiyat bacana. Berarti bukan posisinya. Dan seperti membaca selawat di dalam ruku. Allahu Akbar. Ruku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, dia tahu. Maka disunatkan sujud sahwi sebab memindahkan salah suatu daripada segala yang tersebut itu. Karena meninggalkan memelihara yang disuruhkan dengan dia. Jadi posisi-posisi yang seharusnya pindah dah tahu nah imbaca semua Fatihah di atas masih lagu kerjakan ruku malik membaca Fatihah. Yuk ini jamaah. Kadang-kadang itu ras di tengah jamaah. Allahu Akbar dengan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Iya. Lamun lupa, buat ingat ternyata Fatihah baca kalau di tengahnya, baris ingat sujud sahwi. Jadi mbembe tahu sini dia posisi berarti kita sedang lupa. Jadi sujud sahwi itu sujud karena lupa. Adapun membaca surah dahulu daripada Fatihah. Nah ini masih jamaah. Urasitan Allahu Akbar. Tiba-tiba qul ya ayyuhal kafirun baca dulu. Iya tidak astaga maka qul ya kafirun dulu. Baru membaca Al-Fatihah. Bagaimana yang ini?
Adapun membaca surah dahulu daripada Fatihah atau membaca salawat dahulu daripada tahiyat, seleman at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah, selawat baca dulu. Maka tiada disunatkan sujud sahwi. Ndik nak arak sujud sahwi letene. Sekuala jamaah tetap misalnya surat bacaan terbejuru sendek neman tembaca Fatihah. Baris apakah kita baca atau ndik? Misal makasih Pak. Surah itu kan selalu terbaca Fatihah dulu. Tapi kuliah yuhal kafirun bacaan dulu. Betul duduk kuliah yuhal kafirun baca sudah Al-Fatihah. Lamun lanjut dan baca surat Malik bagus. Lamun tidak masalah sebab baca surat adalah sunnah. Naletene ndik na tersuru dengan no lamun kebalik. Tahu na tolok surah kanca Al-Fatihah atau selawat dengan tahiyat. Kenapa? Karena ya, duduk itu tempat bagi selawat, apalah berdiri itu tempat bagi surat. Karena berdiri itu tempat bagi surat dan duduk itu tempat bagi selawat. Lamun ruku, sujud kan dia tempat bagi surat, dia tempat bagi Fatihah. Nah, lamun Fatihah kan nganjeng tahu. Jadi dak ada terpejuluk surah ini waya nak lupa orang ini, maka itu tidak disuruh orang itu sujud sahwi. Maka tiada dinamai memindahkan dari tempatnya. Walaupun nemarangan jamaah ini bau terbantah nih. Dak aja deparan dia memindahkan dari tempatnya, pada dasarnya dia sudah pindahkan dari tempatnya. Kan tempatnya sebenarnya setelah Fatihah suratnya. Sebelum Fatihah aja memindahkan suaranya. Hanya saja ulamanya ini memandang dari sisi berdiri adalah tempat bagi membaca Fatihah dan surat. Ya. Duduk adalah tempat bagi membaca tahiyat dan membaca sholawat. Jadi tidak ada yang dia tukar katanya dari sisi itu. Adapun memindahkan takbiratul ihram dan salam dengan sengaja, maka yaitu membatalkan sembahyang juga. Ingat, takbiratul ihram macam takbir intiqal ni tidak ada beda bunyinya. Hanya yang membedakannya adalah takbiratul ihram di dalamnya ada niat. Niat masuk ke dalam sholat. Contohnya adalah ketika dengan si masbuk. Dengan si masbuk ini apakah dia dalam posisi tokol atau dalam posisi ruku imamna atau posisi sujud imamna. Orang yang masbuk ini harus dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Dia ganggu dalam keadaan bergerak. Soalnya kadang-kadang yang kedua takbiratul ihram langsung bergerak. Jadi takbiratul ihram itu harus selesai masih dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar, beruta turun. Terserah apakah kita mau takbir lagi untuk intiqal atau tidak. Karena takbir intiqal itu bukan wajib. Allahu Akbar, beruta ruku. Dan itu Allahu Akbar sambil ruku. Nah, tidak boleh. Berarti memindahkan posisi takbiratul ihram kepada ruku. Ya. Apalagi sambil Allahu Akbar sambil terturun. Padahal kita takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu baru ke posisi di mana imam saat itu. Ya, jadi itu membatalkan sembahyang jua. Masalah. Jika dibacanya tasbih yang di dalam ruku atau yang di dalam sujud pada tempat yang lain, adakah disunatkan sujud sahwi atau tiada? Persalah-salahan ulama. Ada perkhilafan. Kata Asnawi, disunatkan baginya sujud sahwi dan mengikut akan dia Syekhul Islam di dalam Syekh Minhaj. Di dalam syarah Minhaj. Jadi lamun tasbihna terpindah
Ara ulama mengatakan disunatkan sujud sahwi. Berarti ara masih ulama sekena ndik na perlu sujud sahwi. Ruku subhana rabbiyal a'la. Sujud subhana rabbiyal azim. Ada ulama mengatakan sujud sahwi. Ada yang mengatakan tidak perlu. Keempat, sebab syak ia pada meninggalkan suatu abad daripada segala abad yang tersebut itu. Nah ini syak, ragu-ragu apakah dia tinggalkan atau tidak tadi. Seperti syak ia pada meninggalkan kunut atau tahiyat awal atau barang sebagainya, maka hendaklah ia sujud sahwi. Tetapi jika syak ia pada mengerjakan perbuatan yang ditegahkan, yang dijabir dengan sujud sahwi, seperti berkata-kata yang sedikit dengan lupa, maka tiadalah sujud sahwi, karena bahwasanya asal ketiadaan mengerjakan dia. Jadi lamun ragu, wah sujud jana di aparana rakaat terakhir di dalam solat subuh na. Aku kunut atau ni baru. Kalau dia ragu-ragu apakah dia kunut atau tidak, sujud sahwi. Atau dalam solat simpat rakaat, ilolos sidap sembahyang baru aku tahiyat awal atau ndi, sama, maka dia sujud sahwi. Atau aku baca tahiyat sebelum awal, aku baca selawat atau ndi. Begitu juga sujud sahwi. Tapi kalau dia syak terhadap perbuatan yang jika dia lupa tidak membatalkan marantan berkata sedikit, makan yang sedikit karena lupa, maka tidak membatalkan. No sisyakan. Ya sugul pendek buru rawasku. Jangan ku sitaget ini lenda. Atau pongkat kumuni bro. Apakah ia berwujud kata-kata bro dan ku taget atau tidak perlu dia sujud sahwi. Karena pada dasarnya yang itu bukan termasuk abad dan itu tidak membatalkan ketika lupa, dan ketika kita syak apakah ada atau tidak perlu kita melakukan sujud sahwi. Dan jika meninggalkan seorang akan suatu abad atau barang yang menghendaki sujud sahwi, kemudian maka syak ia pada akhir sembahyangnya, sudahkah ia sujud sahwi atau belum? Nah, ini mau sujud sahwi dengan lupa, mau sujud atau tidak? Hendaklah ia sujud sahwi. Atau syak ia, adakah ia sujud sahwi 2 kali atau sekali, maka hendaklah ia sujud sekali lagi. Nanewah yang ngalami lagu nelek sembahyang aparana witir menjadi yang salah, sembahyang sunat pokoknya lupa imam sini pun sujud sahwi darah sekali. Kita tahu imam ini apakah syarat dari hari sujud sekali lah tu. Ya lagar jaga. Lagu saya ada solat sunnah, dia yang permasalahan. Di kebetulan kita selesai kebetulan tiang acara-acara amahna, dia sempat. Anu ya ustaz no. Ya lupa atau ya lagar. Lagu saya ada di sembahyang wajib, jadi yang penting lalu sebab solat sunat itu tidak mesti orang sujud sahwi. Ya. Sujud sekali lagi karena bahwasanya asal ketiadaan sujud. Jadi lamun dek ni ingat si dengan waktu sujud sahwi atau dek mah sujud sahwi. Lamun ragu apakah sekali sujud atau 2 kali, rombo paling sekali. Lagu dek ni ya jamaah kemungkinan besar na lamun tersembahyang mesak doang tahu ni.
Artinya si sampai kita lupa sujud sekelin marang si baru. Lagu ini doang. Lamun tewas selesai, menurut Imam Syafi'i karena dia salat, karena dia sujud sahwinya sebelum salam, maka sesudah salam tidak ada sujud sahwi. Lagu lamun bait silaina jemaat kita. Dalam hadis ba'da salam dan ba'dal kalam, maka bisa jadi seperti ini. Wassalam ya nah. Dia nama ingat dia nama sujud sahwi, dia sujud sahwi walaupun setelah salam. Jadi itu gunanya ada riwayat-riwayat yang berbeda. Yang pun ikhtilaful ummah itu adalah rahmat. Perbedaan-perbedaan di antara umat atau perbedaan-perbedaan pada kondisi yang berbeda, situasi yang berbeda itu jadi rahmat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada marak teruku sujud besi julu genta turunan apakah iman terjulu atau jejengkunda. Riwayat itu dua-dua nara. Dia tahu perlu na belum nak lepas jejengkunda beriman kita tamat turunan berjulu. Lalu masih kuat jejengkunda turunan berjulu kan. Dan bila perlu semua riwayat yang ada itu kita amalkan. Karena bisa jadi semua riwayat yang ada itu benar sudah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kunut, Nabi tidak kunut. Maka bila perlu sekali waktu sengaja ada di kunut apa? Maka dia kunut sengaja nak kena ya. Maka aku tahu Nabi baik pun sengaja dia kunut kena. Kan ikut tahu wahana kunut Nabi wahana dan yang pun jadi sunnah kena. Nah, jadi memang jamaah sekalian rahimakumullah di dalam fikih selama ada dalil, selama ada riwayat, tidak ada masalah. Jadi pun tidak ada bebekeh-bekehang, bujang ke, ya pikiran ada dua teluja, lupa dia besar apa, baris. Nauzubillah min zalik. Kita yang ada jemaah terlanjut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab, wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انزل الرحمة والنعمة والبركة والصحة والسلامة والفهم علينا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسر بجاه البشير النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته